Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan mengajukan pertanyaan yang kelima tentang spiritual check up. Untuk kita kembali mengecek bagaimana kondisi rohani kita saat ini. Pertanyaan yang kelima adalah, apakah Anda makin cepat mengampuni? Apakah Anda makin cepat mengampuni? Selama kita hidup di dalam dunia ini, potensi untuk terjadinya perselisihan, saling menyakiti, saling melukai itu pasti ada. Mengapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Ada natur dosa dalam diri kita. Tetapi persoalannya bukan pada konfliknya, bukan pada perselisihannya, tetapi bagaimana sikap kita terhadap orang yang sedang berkonflik atau yang menyakiti hati kita. Apakah kita tetap menyimpan kebencian, amarah, dendam, ataukah kita melepaskan pengampunan? Seorang yang bernama James Coulter mengatakan, jiwa yang tidak mau mengampuni adalah pembunuh kehidupan rohani nomor 1. Ketika disakiti, direndahkan, dan diperlakukan dengan tidak adil, itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang sangat manusiawi jika kita kemudian menjadi marah ketika kita diperlakukan dengan tidak baik dan tidak adil. Dan keinginan daging kita akan menggoda kita untuk membalas agar sakit hati, kemarahan kita itu terobati. Tetapi Bapak Ibu, tentu itu bukan obat yang terbaik untuk lepas dari rasa sakit hati, dendam, dan kepahitan. Obat yang terbaik atau cara yang terbaik untuk lepas dari sakit hati, dendam, kepahitan adalah dengan memberikan pengampunan. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Allah. Allah telah mengampuni dosa kita. Dan sebagai orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka kita juga diminta oleh Allah untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara tentang pengampunan. Markus 11 ayat yang ke-26. Tetapi jika tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lukas 6 ayat yang ke-37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Bagi orang yang tidak mau memberikan pengampunan, ini menunjukkan bahwa ia belum menyadari bahwa ia telah diampuni oleh Allah. Orang yang bertobat di hadapan Tuhan adalah orang yang memberi pengampunan bagi sesamanya. Pertanyaannya, berapa kali kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita? Alkitab mengajarkan kita tanpa batas. Berapa sering pun seseorang menyakiti hati kita, seperti itu juga kita memberikan atau melepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengampuni tentu bukan satu hal yang mudah, tetapi ini bukan berarti sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Ketika kita sulit untuk melepaskan pengampunan karena mungkin kita mengalami sakit hati yang sangat dalam, cara yang dapat kita lakukan adalah ingat kepada Kristus yang telah
datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara, datang ke dalam dunia ini mengampuni kita. Ketika kita mengingat akan pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ini akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini pertanyaan yang kelima untuk kita renungkan dan pikirkan. Apakah Anda makin cepat mengampuni atau tidak? Kalau Anda makin cepat untuk memberikan pengampunan, maka ini menandakan bahwa Anda sedang bertumbuh secara rohani. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.